Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita tidak bosan-bosan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat panjang umur sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Yang kedua, nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di masjid ini. Sebab kalau kita sakit, tentu kita sedang berbaring di rumah sakit atau berbaring di rumah masing-masing. Yang ketiga adalah nikmat iman, nikmat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya nikmat panjang umur, nikmat sehat dan nikmat iman, maka kita bisa kumpul di rumah Allah ini untuk menghadiri sebuah majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, di mana di majelis ini merupakan sarana atau arena pembagian warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berteriak-teriak di pasar, saudara-saudara, apa kalian tidak ingin menyaksikan pembagian warisan Nabi? Di mana? Ya. Tuh di masjid. Maka orang-orang pasar pada datang ke masjid. Pas datang, tengok-tengok itu. Mana ya warisan Nabi? Kok adanya majelis ilmu? Akhirnya mereka sebagian bertanya-tanya, mana? Ya itulah majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis di mana sedang membagikan warisan Nabi. Karena Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Nabi wafat tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi Nabi mewariskan ilmu. Nah, ilmunya itu lagi dibagi-bagi tuh di masjid. Baru sadar. Jadi kaum muslimin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berjumpa di majelis ilmu ini, yaitu majelis tafsir. Saya sengaja tidak mau banyak-banyak kitab, ya. Memang kalau yang ideal sih tafsir itu rujukannya ada 5-10 gitu loh. Tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di dan lain-lain. Ya, saya sengaja satu saja, sesuai dengan yang saya miliki, yaitu dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Ya. Kita sudah mulai membahas surat Qaf, ya, surat Qaf. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang tidak hadir tetapi bisa mendengarkannya lewat YouTube atau lewat medsos, itu mudah-mudahan saya doakan juga mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita coba review sebentar, yaitu surat Qaf dari ayat 1 sampai ayat 5. Surat Qaf itu surat yang namanya terpendek, ya. Ada dua sebenarnya, ya, Qaf sama satu lagi surat apa? Yang namanya terpendek. Shad. Ya, Shad. Ya. Surat Shad, ya. Satu huruf aja, Pak. Ya. Sin, shad, dot. Nah, shad, ya, sebelum dot kan.
Ada surat Shad. Namanya cuma satu huruf, yaitu surat Shad. Ini yang sedang kita bahas, surat Qaf. Kalau Yasin kan 2 huruf, Pak. Yasin 2 huruf. Ya, huruf ya dan huruf sin. Baik. Bukan surat terpendek ya, bukan. Awas jangan salah dengar. Bukan surat terpendek, surat yang namanya terpendek, nama suratnya. Ya. Qaf. Surat ke-50. Kita coba baca dulu ayat 1 sampai ayat 5 sesuai dengan pesan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila sedang dibacakan Al-Qur'an, maka diam. Diam itu maksudnya bukan tidur. Tidur itu diam juga, Pak, ya. Tapi diam itu maksudnya memperhatikan, ya. Dan tidak menyambi pekerjaan lain. Pekerjaan lain itu misalnya garuk-garuk yang berlebihan, atau misalnya udut, rokok, atau misalnya makan, atau misalnya main HP, ya, itu tidak, ya. Tidak seperti itu. Kita fokus, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Aidza mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Allahumma arhamna bil Qur'an, sadaqallahul azim. Artinya di dalam bahasa Indonesia lebih kurang demikian. Qaf, demi Al-Qur'an yang sangat mulia, mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sesungguhnya kami Allah telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara atau mencatat. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah dengan Al-Qur'an.
Ini 5 ayat pertama surat Qaf. Ya. Diawali dengan satu huruf yang huruf ini wallahu a'lam bi muradih. Hanya Allah yang tahu tafsirnya. Ya. Jadi kalau ditanya, Pak Ustadz, apa artinya Qaf? Wallahu a'lam bi muradih. Hanya Allah yang tahu maksud dan tujuannya atau maksud dan kandungannya. Hanya Allah yang tahu. Ini sebagaimana juga Yasin, ya. Yasin. Sebagaimana juga Alif Lam Mim. Ya. Itu adalah kumpulan huruf-huruf asli, ya. Wal Qur'anil Majid. Wawu di sini adalah wawu qasam. Wawu qasam itu adalah wawu sumpah, sumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Allah bersumpah sebagaimana dalam surat Yasin, Pak, ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Hakim, ya. Insya Allah bapak-bapak kan rajin kan yasinan. Wa Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini juga hampir sama ini. Wal Qur'anil Majid. Nah, di sini pakai kalimatnya Majid. Demi Al-Qur'an yang sangat mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qur'an. Demi Al-Qur'an yang sangat mulia. Ya. Kalau surat-surat pendek, Pak, juz amma itu sumpahnya kan biasanya demi langit, demi bumi, ya kan? Demi matahari, demi bulan, ya. Misalnya wadduha, apa wadduha? Demi waktu duha. Wal laili demi malam, ya. Wan nahari demi siang, ya. Wasyamsi demi matahari, wal qamari demi bulan, ya, dan seterusnya. Ya. Itu dalam juz amma, ya, dalam surat-surat pendek itu Allah bersumpah dengan alam. Nah, dalam surat Yasin dan surat Qaf Allah bersumpah dengan Al-Qur'an, yaitu dengan kalamullah. Satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan berlangsung sampai hari kiamat. Satu-satunya mukjizat Rasulullah yang bisa dilihat sampai sekarang. Dilihat, dipelajari, diteliti, dianalisa. Siapapun para profesor, doktor S1, S2, S3 siap untuk menggali, mengkaji Al-Quran. Kalau misalnya mukjizat lain seperti mukjizat tongkatnya Nabi Musa, itu kan dulu. Kalau sekarang dicari tongkatnya Nabi Musa di mana, Pak? Tongkat Nabi Musa sekarang kita cari. Madapok, ya, susah nyarinya. Apakah tongkat Nabi Musa lebih hebat dari Al-Quran? Jelas tidak. Yang lebih hebat adalah Al-Quran. Bahkan Allah pernah menantang dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Hai manusia, kalau kamu masih ragu dengan Al-Quran, apa iya ini firman Allah? Masih ragu? Wah, jangan-jangan ini buatan Muhammad ini. Muhammad seperti sastrawan, seperti
seniman lah, seniman sastrawan yang bisa bikin puisi, bisa bikin sastra. Kalau kamu ragu, maka buatlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Baik semisal dengan kulhu, baik semisal dengan qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, semisal dengan qul ya ayyuhal kafirun, semisal dengan al-fil. Silakan. Jangan surat yang panjang-panjang, jangan, yang pendek-pendek aja. Dan panggil semua konco-konco kamu, profesor, doktor, SH, insinyur, master hukum, ahli sastra Arab, ahli sastra Rusia, ahli sastra Jepang, panggil semua. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil teman-teman kamu selain Allah. In kuntum shodiqin, kalau kamu benar. Ya, jadi sampai detik ini belum ada yang bisa menandingi membuat satu surat. Pendek aja, pendek. Jangan surat yang panjang-panjang kayak Al-Baqarah, Ali Imran, ya. Yang pendek saja seperti A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Coba buat surat yang sependek surat Al-Quraisy. Pendek kan Al-Quraisy, ya. Jadi sampai hari ini belum ada yang menjawab tantangan Allah. Maka Allah bersumpah dengan Al-Qur'an. Bal ajibu, tetapi bahkan, ya, bahkan tetapi, bal itu artinya bisa tetapi, bisa bahkan, bal, ya. Mereka tercengang, mereka itu kaget, Pak. Hah? Koncone dewe sing dadi nabi, koncone dewe, warga kita sendiri, warga kita, ya. Ya, ini karena ayat Al-Quran ini pertama kali turun di Mekah dan Madinah, berarti yang tercengang ketika itu adalah orang kafir Quraisy, ya, orang kafir Quraisy. Saat itu. Ajibu itu tercengang, heran. Anja'ahum munzirum minhum. Telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari golongan mereka sendiri. Ya. Yang mengoreksi kehidupan, yang menuntun kehidupan, loh kok tonggone dewe, temannya sendiri. Warganya sendiri itu loh. Nah, itu yang bikin mereka tercengang. Mereka sudah lama sih memberikan gelar bagus, Al-Amin, 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 ya, kepada Muhammad SAW. Dan memang saya pernah juga mendengar salah satu keterangan dari Gus Baha. Jadi nama Rasulullah itu membuat musuh-musuh Islam itu pusing, Pak. Pusing. Kenapa pusing? Namanya itu artinya apa coba, Pak? Muhammad. Itu kalau diterjemahkan apa coba? Yang arti Muhammad itu apa? Yang terpuji. Jadi musuh itu mau manggil, wahai yang terpuji. Nah, tadi yang mau jengkel, mau marah, gak jadi. Karena apa? Dilihat dari namanya saja sudah yang terpuji, Muhammad. Kalau Nabi Isa malah lebih hormat lagi, Nabi Isa lebih hormat lagi pada Nabi Muhammad. Nabi Isa di dalam Injil nyebutnya bukan Muhammad, bukan, Ahmad, yang paling terpuji. Tuh, paling loh, makanya paling. Makanya paling, Ahmad. Ya. Oh, Nabi Isa hormat betul sama Rasulullah SAW.
Sampai-sampai manggilnya nggak Muhammad, Ahmad. Ya. Nah, jadi nama Rasulullah ini bikin musuh-musuh Islam bingung. Mau marah, orang yang terpuji, gitu kan. Mau marah tapi nyebutnya namanya Muhammad yang terpuji. Akhirnya bingung itu. Makanya sebagian dari musuh-musuh Islam tidak mau manggil Muhammad, nggak mau. Ya kalau kamu manggil Muhammad ya berarti orang lain. Kalau Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka heran karena yang datang memberikan peringatan, yang datang memberikan nasihat, yang datang memberikan pelajaran, loh kok tonggone dewe, temannya sendiri. Yang tahu track recordnya dari kecil. Dan track recordnya bagus karena mereka memanggil Al-Amin. Al-Amin. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Mereka tercengang dengan sebuah kalimat hadza syai'un ajib. Ini aneh bin ajaib ini. Aneh bin ajaib. Kawan sendiri nasihatin kita. Kawan sendiri nasihatin kita. Mereka mengatakan aneh bin ajaib. Kemudian yang kedua, aiza mitna kunna turaban, aiza mitna wa kunna turaban. Jadi yang pertama mereka kaget dengan tetangganya sendiri yang menjadi penasehat, yang menjadi penuntun ke jalan yang benar. Yang kedua, mereka kaget dengan hari berbangkit. Hari berbangkit. Di mana kita yang sudah mati, badan kita sudah hancur, entah dimakan apa, wallahu a'lam. Apakah dimakan rayap, apakah dimakan cacing tanah, apakah jamur, bakteri, ya. Padahal dalam sekali loh Pak, apanya? Kalau kita menguburkan jenazah kan dalam Pak ya, dalam. Insya Allah di dalam itu nggak ada binatang, nggak ada. Binatang itu permukaan tanah sejengkal lah, segini nih, sejengkal. Ini permukaan tanah ya Pak ya. Ini permukaan tanah sejengkal. Nah, itu banyak macam-macam. Banyak tikus, kalajengking, uret, macam-macam. Tapi kalau sudah dalam betul nggak ada binatang, nggak ada. Nah yang ada ya dari udara itu masuk, dari udara. Ya. Kalau udara kan nggak mengenal batas kan. Nah dari udara itulah mengandung berbagai macam spora. Ya, angin itu Pak, angin itu mengandung beribu-ribu bahkan jutaan spora. Apa itu spora? Spora itu benda halus satu sel yang merupakan alat perkembangbiakan jamur. Ya, spora. Sehingga dari udara itulah masuk. Nah, mungkin itu nanti ikut berperan untuk membusukkan daging kita Pak. Ya. Jadi mereka orang-orang kafir heran, apa iya sih badan kita sudah hancur, tulang kita sudah remuk, sendi-sendinya sudah lepas berserakan, kok mau hidup lagi? Masa iya? Nah itu keheranan yang kedua Pak. Jadi keheranan yang pertama tadi tentang Nabi Muhammad, keheranan yang kedua tentang hari berbangkit. Ya. Aiza mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin, nonsen, omong kosong. Gak mungkin hidup lagi. Nah itu keheranan yang kedua. Mereka tidak yakin adanya kehidupan yang kedua, ya, hari berbangkit, ya, yaumiddin, hari pembalasan. Sedangkan kita setiap hari waktu sholat membaca apa?
Maliki yaumiddin. Itu kita ulang, Pak. Ulang sampai 17 kali tuh. 17 kali kita mengulang kata-kata Maliki yaumiddin. Allah sebagai Malik, ya, sebagai penguasa hari pembalasan. Artinya nanti kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing di dunia. Ya, maka saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada para pendengar, para pemirsa untuk mari kita senantiasa beramal soleh, ya, berbuat kebajikan, ya, berbuat amal soleh, berbuat kebajikan sebagaimana yang dituntun oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan berbuat merusak, ya, jangan berbuat kezaliman, ya, jangan berbuat yang merusak, jangan berbuat kezaliman. Nah, kemudian pada ayat keempat barulah Allah menyatakan qad alimna, benar-benar. Qad, ya, qad itu artinya benar-benar, ya. Qad alimna, alim itu tahu, Pak. Kami Allah mengetahui, ya, benar-benar kami mengetahui ma tangfusul ardu minhum, ya, mengetahui tentang kondisi badan kita yang sudah membusuk di tanah. Ya, di sini dalam tafsir disebutkan kami mengetahui apa yang dimakan oleh bumi. Kami mengetahui apa yang dimakan oleh bumi. Ya. Jadi badan kita, Pak, badan kita nanti dimakan oleh bumi. Itu tadi membusuk jadi tengkorak, ya. Kemudian lepas tulangnya satu persatu, berserakan. Kami mengetahui apa yang dimakan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka yang telah hancur. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi kami. Di manakah tubuh mereka, kemanakah perginya, dan menjadi apa tubuh mereka. Luar biasa. Ini ilmu Allah, Pak. Ilmu Allah. Makanya qad alimna, sungguh atau benar-benar kami Allah tahu kapan badan itu akan hancur. Kemudian setelah hancur, larinya kemana? Apakah larinya dimakan cacing tanah? Apakah dimakan rayap? Apakah jamur? Apakah bakteri? Kami tahu. Tubuh kamu itu hancur, larinya kemana kami tahu. Ya. Di manakah tubuh mereka? Ya. Pak Ustadz, bagaimana dengan yang meninggalnya di lautan? Ya, lebih gampang lagi, lautan. Tubuh mereka dimakan oleh ikan. Lebih gampang lagi jawabannya. Ya. Dimakan oleh ikan, kriuk. Nah, ya. Apakah ikan hiu atau ikan paus? Ya. Sehingga tubuh kita menjadi pergedel, ya, menjadi pergedel, hancur, dimakan oleh ikan. Di manakah tubuh mereka? Kemanakah perginya? Ya, kemana? Kalau dimakan tubuh ikan berarti nanti akan menjadi daging ikan, dan sebagian menjadi feses. Feses itu kotoran, ya, kotoran ikan. Ya. Ikan kan kayak kita juga kan, buang air besar, ya. Dan menjadi apa tubuh mereka? Ya, menjadi macam-macam. Ya. Kalau sudah hancur lebur, maka daging kita yang berisi protein, daging kita ini isinya protein, Pak. Daging kita ini, daging itu isinya protein. Protein nanti akan pecah menjadi asam amino. Ya, asam amino pecah. Nah, nanti asam amino akan pecah lagi menjadi unsur-unsur, ya, macam-macam unsurnya. Ada unsur sulfur, ada unsur magnesium dan lain-lain.
ya, hancur, berserakan kemana-mana. Ada yang jadi pupuk, ya, jadi pupuk kemudian dihisap oleh tanaman. Jadi ketika tanaman itu kita tanam, akarnya kan menyedot, Pak. Akar tanaman itu menyedot. Nah, jangan-jangan salah satu yang disedot itu unsur dari tubuh kita atau tubuh keluarga kita. Ya. Subhanallah. Itu yang protein. Yang lemak sama, hancur juga. Jadi tubuh kita ini, Pak, tubuh kita ini protein, lemak, karbohidrat atau gula. Ya. Di orang kenapa, Pak Ustadz kenapa itu perutnya gendut? Nah, perutnya gendut berarti banyak lemak, ya, lemak. Gaji, bukan gaji bayaran, bukan, lemak, ya, gaji. Nah, kalau misalnya dia perutnya nggak buncit, badannya sterek, berarti protein. Berarti massa ototnya itu protein yang nanti juga akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua perjalanan unsur-unsur badan kita yang sudah hancur lebur itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat. Masya Allah. Padahal manusia ini ada berapa miliar coba? Manusia Eropa, manusia Asia, manusia Australia, manusia Afrika. Asia itu banyak sekali, Asia, dari China, dari India, dari Bangladesh, ya. Itu tiap-tiap orang kan hancurnya nggak sama, Pak. Karena kan tiap-tiap orang kan meninggalnya nggak bareng kan, nggak bareng meninggalnya, nggak bareng. Sehingga catatan tentang unsur-unsur badan yang hancur antara beda. Karena kan kita meninggalnya kan belum tentu bareng kan, belum tentu blek bareng, dikubur bareng satu lubang kan belum tentu. Nah, mungkin saya duluan, mungkin antum duluan, wallahu a'lam. Ya. Jadi Allah menyatakan wa indana kitabun hafiz. Ya, ada catatannya Pak ternyata. Kemana larinya protein, kemana larinya lemak, pecahnya jadi apa, lari kemana, itu ada catatannya, ada kitabnya. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara alias mencatat. Jadi tercatat loh. Ya kalau kita itu para nabi, kalau kita para nabi, atau kalau kita penghafal Al-Quran, atau kita para syuhada, insya Allah tubuhnya nggak hancur, nggak, ya, tubuhnya nggak hancur. Tapi kalau kita wong bioso, orang awam yang tobat dosa, itu kayaknya badan kita hancur, ya, nggak apa-apa. Nanti kan akan dikembalikan lagi oleh Allah. Yang jelas badan kita hancur berkeping-keping menjadi unsur, itu semuanya tercatat, ya. Bapak kita ini termasuk saya, tercatat semua. Wa indana kitabun hafiz. Nah, kemudian ayat yang terakhir, ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya orang-orang kafir. Apa yang sebenarnya ada di dalam dadanya orang-orang kafir. Ini dibongkar oleh Allah, Pak. Dibongkar. Allah membongkar apa yang ada di dalam hatinya orang-orang kafir. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Nah, bal, makanya bal. Sebenarnya, bal itu sebenarnya, atau tetapi, ya, sebenarnya boleh, tetapi boleh. Tetapi yang sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, ya. Jadi di dalam hatinya orang-orang kafir mendustakan kebenaran yang datang kepada mereka di muka bumi ini. Masa Nabi kayak gitu? Masa Nabi istrinya banyak? Nah, ya, mereka mendustakan. Ya.
Ah, masa Nabi kayak gitu, nggak bisa menghidupkan orang mati, dan lain-lain, ya, mendustakan. Pokoknya menolak kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menolak Al-Quran juga. Al-Quran juga ditolak. Mereka mengatakan, wah, itu paling, Al-Quran itu paling fotokopi itu dari Injil. Nah, gitu. Nabi Muhammad berguru, belajar, kemudian dapat Injil, kemudian dirubah pakai bahasa Arab, jadi fotokopi. Ya, jelas tidak sama. Ya, tidak sama. Susunan ayat-ayatnya aja beda. Ya. Di Injil nggak ada surat Al-Baqarah, nggak ada. Surat Ali Imran, surat An-Nisa nggak ada. Ya, jadi Al-Quran ini bukan fotokopi, ya, bukan fotokopi dari kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat maupun Injil. Ya, ini betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang keberadaan Al-Quran itu adalah untuk menutup, ya, kitab-kitab terdahulu yang sudah kadaluarsa. Karena apa? Karena setiap datang nabi baru, maka kitab yang lalu sudah tidak bisa digunakan lagi, ya. Meskipun nilai-nilainya ada kesamaan, ya. Nilai-nilai hukum-hukum, ajaran-ajaran, perintah-perintah, larangan-larangan dalam Taurat banyak kesamaannya dengan Al-Qur'an, banyak kesamaannya. Ya. Larangan membunuh, larangan berzina, larangan makan babi dan lain-lain, itu banyak kesamaannya, ya. Nah, itu jadi Allah menyatakan bal kadzdzabu bil haqq, akan tetapi mereka sesungguhnya aslinya itu mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahum, ketika kebenaran itu datang mereka mendustakan. Fahum fi amrim marij, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Ya, kacau balau apanya? Kacau balau pikirannya. Ya, pikirannya kacau balau. Ya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu review ayat 1 sampai ayat 5. Jam berapa? Isya? Berapa menit lagi? 8 menit. 8 menit lagi. Baik. Lanjut kepada ayat 6 sampai 11, ya. Ayat 6 sampai 11. Mari kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. Surat Qaf ayat 6 sampai 11. Ayat 6 sampai 11. Mari kita dengarkan terjemahannya. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya. Dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.
Dan kami hamparkan bumi. Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi hamba-hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon atau taman-taman dan biji-biji tanaman yang dipanen. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, untuk menjadi rizki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati atau kering. Seperti itulah terjadi kebangkitan. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dengan Al-Quran ini. Surat Qaf ayat 6 sampai 11. Ini Allah memamerkan kekuasaannya. Allah memamerkan kekuasaannya. Apa kekuasaannya? Pertama, kaifa banainaha. Bagaimana Allah membangun langit. Langit nggak tanggung-tanggung. Yang dibicarakan Quran itu nggak tanggung-tanggung. Nggak cuma pasar Wekandis, pasar Tempel, Unila, atau Raja Basa Lampung. Kecil amat. Yang dibicarakan Quran itu adalah alam yang maha besar. Langit namanya. Bagaimana Allah membangun langit? Kemudian langit itu diberi hiasan. Hiasan yang pasti kalau malam hari namanya bintang. Sehingga sangat indah langit itu dengan bintang-bintang gemerlap. Bintangnya bukan 100 Pak, jutaan bintangnya itu, dengan cahaya yang kelap-kelip. Itu hiasan di waktu malam, bintang. Sama rembulan, ya, rembulan. Rembulan bisa bulan sabit, bisa bulan sedeng, bisa bulan purnama. Itu hiasan semua. Itu kalau malam. Kalau siang atau kalau matahari pas terbit, matahari pas terbenam, maka hiasannya itu adalah pemandangan awan yang sangat indah. Makanya orang-orang barat senang kalau sunrise dengan sunset. Pada saat matahari terbenam dan pada saat matahari terbit, itu pemandangannya luar biasa. Dan saya sudah sering berkali-kali menyatakan di sini Pak ya. Kalau Bapak nggak percaya, naik loteng, tapi yang punya loteng ya, naik loteng, setiap maghrib difoto itu langit, difoto, cetrek, tiap hari Pak, pas maghrib, itu nanti kalau sudah dapat gambar 10 atau 15 dijejer, itu gambarnya nggak ada yang sama, Ada yang langitnya agak kuning, ada yang agak ungu, ada yang agak merah, ada yang agak putih, macam-macam. Padahal jamnya sama, jam azan. Tapi nanti gambarnya beda-beda. Ada yang awannya tinggi, ada yang awannya tipis, ada yang awannya kayak perahu, ada yang awannya kayak hutan, macam-macam. Indah sekali. Ya, itu hiasan di siang hari, yaitu saat sunset dan sunrise, matahari terbit dan matahari terbenam. Nah, kalau jam 12 siang sih kayaknya panas ya, panas. Hiasan langit gak kelihatan kalau jam 12 siang, panas. Orang begini aja
takut kan? Takut matanya katarak. Ya. Nah, jadi itu hiasan yang ada pada langit. Wa malaha min furuj, dan langit itu tidak memiliki retak-retak sedikit pun. Ya, kita sampai di sini. Langit yang Allah ciptakan tidak ada yang retak, tidak ada yang pecah, tidak ada yang terbelah. Langitnya utuh, bagus. Bola langitnya itu utuh. Ya, bola langitnya, bola raksasa namanya langit. Ya, itulah kekuasaan Allah. Jangankan hanya menghidupkan satu orang hamba yang sangat kecil sekali dibandingkan langit, gak ada apa-apanya. Kita ini Pak, kita ini kalau difoto dari jauh bareng langit, gak kelihatan apa-apa kita Pak, gak kelihatan apa-apa, kecil. Jadi bagi Allah mudah untuk menghidupkan kita kembali ya, karena Allah menciptakan langit yang begitu besar itu sanggup. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan untuk bulan depan, yaitu masih membahas tentang bagaimana Allah pamer dengan kekuasaannya yang mampu membangun langit yang sangat-sangat dahsyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.